Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian yang saya hormati, saya atas nama Kepala Puskesmas Sindang Laut, UPTD Puskesmas Sindang Laut. Dalam hal ini, kami Puskesmas Sindang Laut adalah salah satu UPTD dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Dalam tupoksinya, kami tentunya sebagai penjamin mutu pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas. Ada 13 desa yang kami emban dalam rangka mewujudkan kesehatan yang ada di masyarakat. Seperti halnya puskesmas lain yang ada di UPTD, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Di dalam masa pandemi ini, kami ikut turut serta menjadi bagian dalam rangka meminimalisasi kasus dan upaya untuk penanggulangan fenomena COVID yang menjadi permasalahan global. Salah satu upaya yang dapat kami lakukan adalah dengan melaksanakan 3M dan kemudian 3C, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Dan kemudian kami juga terhadap upaya yang lain, kami melaksanakan 3T, yaitu trace, tracing, dan treatment, terutama untuk mereka yang sudah positif. Dalam upaya melaksanakan program pemerintah, yaitu imunisasi dan vaksinasi COVID, kami menjadi bagian itu. Dan salah satu upaya untuk meningkatkan tingkat herd immunity yang menjadi program pemerintah, kami tentunya turut serta dan peran aktif dalam melaksanakan vaksinasi COVID-19. Upaya vaksinasi ini tentu menjadi sangat penting untuk kita saat ini, tentunya apalagi kita sebagai tenaga kesehatan yang dalam tupoksinya akan menjadi tumpuan dan kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan kesehatan dan pencegahan terhadap kasus infeksi COVID. Hal yang menjadi penting adalah bahwa ketika pemerintah sudah memfasilitasi kita dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID, yaitu dengan vaksinasi vaksin C19. Adalah hal yang memang harus kita sikapi secara positif, dan karena kita semua dari berbagai sumber dan referensi, bahkan sampai hari ini, vaksinasi itu sangat menjadi penting. Bukan saja sebagai bagian dari program pemerintah, tapi juga karena vaksinasi ini tidak berbahaya untuk kita semua, dan apapun yang menjadi dan dicanangkan oleh pemerintah, saya yakin tidak ada pemerintah manapun yang akan merugikan atau membahayakan masyarakatnya. Vaksinasi ini akan dilaksanakan secara serempak di beberapa daerah, terutama di Kabupaten Cirebon. Akan dilaksanakan untuk gelombang pertama untuk tenaga kesehatan sesuai dengan instruksi dari Ibu Kepala Dinas, yaitu tanggal 1 Februari tahun 2021. Dan dalam hal ini kami seluruh jajaran dan staf di UPTD Puskesmas Sindang Laut merespon positif dan akan mematuhi dan mengikuti ketentuan itu. Salah satu bentuk kesiapan kami dalam mensukseskan program vaksinasi COVID-19 itu, kami melaksanakan simulasi yang tentunya ini akan menjadi parameter dalam rangka mensukseskan vaksinasi COVID-19. Dan rangkaian dari kegiatan simulasi ini kami akan sajikan dalam bentuk paparan berikut ini. Terima kasih. Kita mulai ketika penerima vaksin datang ke vaskes pemberi layanan vaksinasi. Dalam hal ini si penerima vaksin itu sudah mendapatkan undangan bahwa yang bersangkutan menjadi calon penerima vaksin di vaskes. Penerima vaksin kemudian mengikuti prosedur yang sudah menjadi ketentuan baku protokoler kesehatan. Pertama tentunya dia akan melaksanakan 6 langkah cuci tangan ya, dengan maksimal, dan kemudian penerima vaksin dipersilakan untuk menunggu
sampai pada momen pemanggilannya. Vaksinasi yang pertama, maka penerima vaksin dipanggil di meja 1 untuk kelengkapan data dan validasi informasi, yaitu dengan memberikan kartu tanda penduduk atau KTP, dan yang kedua adalah menyiapkan keanggotaan jaminan sosialnya, yaitu kartu BPJS. Ketika penerima vaksin berada di meja 2, tentunya dia sudah melakukan validasi dan klarifikasi kepesertaannya dalam penerima vaksin. Di meja 2 ini akan dilakukan screening terhadap faktor risiko dan keamanan serta komorbid yang mungkin ada pada penerima vaksin. Di sini si penerima vaksin akan dilakukan screening berupa pemeriksaan tensi, dan kalau ada faktor komorbid maka akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan normatif lainnya. Penerima vaksin yang sudah dinyatakan dan diverifikasi tentang faktor risiko dan komorbidnya tidak ditemukan, maka si penerima vaksin siap untuk dilakukan proses vaksinasi. Dan kemudian penerima vaksin akan menuju ke meja ketiga. Pelayanan yang dilakukan di meja ketiga, vaksinasi COVID-19. Vaksinasi ini dilakukan oleh tenaga kesehatan yang sudah memenuhi aspek legalitas administratif. Tentunya pertama adalah dia sebagai tenaga kesehatan, yang kedua kemudian dia sudah dilengkapi dengan SIP yang masih aktif. Hal ini karena sudah menjadi ketentuan dalam regulasi. Di dalam proses di meja ketiga ini, maka penerima vaksin akan dilakukan injeksi atau penyuntikan vaksinasi yang dilakukan pada lengan kiri atau kanan atas oleh petugas kesehatan. Dan kemudian petugas akan mencatat nomor batch dari vaksin, dan kemudian nama vaksin yang kemudian akan hasilnya itu ditempelkan di dalam kartu vaksinasi. Kegiatan yang dilakukan di meja keempat, pertama tentunya adalah melengkapi data dan informasi proses vaksinasi, meliputi data diri yang tadi ada di pendaftaran, yang kedua jenis vaksinasi yang diberikan, dan yang ketiga adalah dosis dari vaksinasi. Setelah data dimasukkan ke PICare di meja keempat ini, penerima vaksin dipersilakan untuk melakukan observasi yang dilaksanakan selama kurang lebih 30 menit sambil petugas kesehatan memberikan penjelasan, edukasi terkait dengan pemakaian dan mematuhi 3M walaupun sudah divaksinasi, dan kemudian juga mencatat jadwal kunjungan untuk booster vaksinasinya itu. Bagian dari kegiatan yang ada di meja 4, yaitu penerima vaksin harus melalui fase observasi. Ya, dan kita paham bahwa observasi ini akan kita lalui untuk ada hal-hal yang tidak diinginkan itu selama kurang lebih 30 menit. Dan dalam kasus tertentu, ketika di dalam masa observasi ini si penerima vaksin ternyata terjadi insiden yang memang muncul, maka pengelolaan di puskesmas kami dalam masa observasi itu kita pantau, dan kemudian kalau ada insiden maka penerima vaksin akan kita lakukan tindakan sesuai dengan keluhan atau insiden yang dibutuhkan, dan penerima vaksin itu akan kita observasi ke ruang IGD. Kegiatan yang dilakukan di meja 2 tentu tadi ada upaya screening, dan pada individu tertentu maka resiko atau kemungkinan untuk adanya faktor komorbid atau faktor risiko pada penerima vaksin itu sangat memungkinkan.
Dan kalau dalam hal ini terjadi, maka tentu prosedur yang harus dilalui adalah si penerima vaksin, calon penerima vaksin ini tidak melalui atau tidak masuk ke meja 3, tapi langsung ke meja 4. Hal yang dilakukan di meja 4 adalah bagi penerima vaksin yang tidak bisa karena ada faktor komorbid tadi adalah pertama, menginformasikan bahwa dia tidak bisa menerima vaksin pada hari ini, dan kemudian yang kedua adalah memberikan informasi setelah dilakukan edukasi tentang faktor komorbidnya adalah bahwa dia akan datang kemudian hari dengan jadwal yang sudah disepakati untuk pelaksanaan vaksin yang pertama. Untuk upaya dilakukan vaksinasi tentunya bukannya tanpa resiko ya. Dalam hal ini kita sebagai tenaga kesehatan berbagai kemungkinan negatif pelaksanaan vaksinasi ini mencoba untuk mengantisipasinya. Pada kasus seperti orang yang dengan shock, maka upaya kita adalah stabilisasi untuk upaya shock, yaitu dengan cara dibawa ke ruang IGD. Yang dilakukan di ruang IGD yaitu dengan memberikan tindakan terhadap shock anafilaktik. Pada simulasi ini kami coba berikan tata laksana shock anafilaktik ya, dengan melakukan pemeriksaan tensi berkala setelah pemberian obat anti shock anafilaktik. Dan pada beberapa kasus yang kemudian di tingkat puskesmas terhadap insiden itu tidak bisa dikelola disebabkan karena keterbatasan tupoksi dan kompetensi dari petugas, maka upaya maksimal dari petugas yang ada di Puskesmas Sindang Laut yaitu membuat mekanisme rujukan. Dan hal ini tentunya baik di tingkat rujukan atau sarana rujukan itu sudah menjadi bagian kecakapan kami di tingkat puskesmas. Itulah rangkaian simulasi proses pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di UPTD Puskesmas Sindang Laut. Semoga tentunya menjadi informasi buat kita bersama. Satu hal yang ingin kami sampaikan, pertama tentunya tentang himbauan kepada calon penerima vaksin. Mulai hari ini tentunya kita sudah mempersiapkan diri, persyaratan yang memang harus dibawa ketika akan dilakukan vaksinasi. Kemudian tentang vaksinasi itu sendiri, tentunya kita memahami adalah dengan persepsi yang positif, bahwa upaya vaksinasi adalah hal yang baik dalam rangka untuk meminimalisasi terjadinya kasus COVID yang terus semakin merebak. Yang kedua tentunya bahwa vaksinasi ini tidak berbahaya buat siapapun dan itu sudah terbukti buat kita semua. Himbauan kami yang selanjutnya adalah ketika kita sudah divaksinasi sekalipun, maka kita tentu tahu bahwa sampai kapan vaksinasi kita itu akan mulai berfungsi dan sampai berapa lama vaksinasi itu akan imun di tubuh kita. Pertama, setiap orang yang sehabis divaksinasi harus tetap menjaga diri untuk mematuhi 3M itu. Yang kedua, kemudian setelah mematuhi faktor 3M tadi dan kita ingatkan kembali di kemudian hari setelah 15 hari, maka penerima vaksin harus mematuhi untuk penyuntikan yang kedua, yaitu untuk boosternya. Itulah harapan kami, tetap kita harus jaga diri, jaga keluarga, jaga institusi, dan jaga negara dalam rangka untuk meminimalisasi terjadinya COVID dengan cara mematuhi aturan pemerintah, mengikuti proses vaksinasi, dan kita sukseskan herd immunity.
Terima kasih dari kami Puskesmas Sindang Laut. Semangat, semangat, dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami UPTD Puskesmas Sindang Laut siap melaksanakan vaksinasi COVID-19.